de jure, de factonya 15 wis ampuh, 15-20 orang sudah jos gandos. Itu untuk lingkungan Bonaventura. Tapi sekali lagi bukan itu yang mau kita syukuri. Yang mau kita syukuri malam ini adalah Tuhan begitu amat luar biasa, melalui Bunda Maria kita boleh dipersatukan. Maka pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdevosi, mohon kepada Bunda Maria agar kesatuan umat antara Borromeus dengan Bonaventura ini sungguh menjadi tanda perdamaian Tuhan yang nanti akan kita lihat di dalam bacaan Injil, perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Satu perjumpaan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, di mana dua wanita istimewa dipertemukan tanpa direncanakan oleh manusia. Semua direncanakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama hening sejenak, kita meneliti batin kita meneliti hati kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti devosi malam hari ini dan mendengarkan sabdanya. Kita hening sejenak. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perahan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani dan mengampuni dosa-dosa kita, serta mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala karunia-Mu. Terlebih pada kesempatan hari ini, kami dapat berkumpul untuk menerima safari patung Bunda Maria Regina yang kami letakkan di meja altar ini. Semoga berkat peristiwa safari patung Bunda Maria Regina ini, iman kami semakin dikuatkan, dan kami semakin rajin untuk mendaraskan doa-doa devosi kepada Bunda Maria, supaya kami lebih menghayati kehidupan putra-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 16b. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu
sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Haleluya. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan di suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak di dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria,
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarkanlah mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang benar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia telah mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggalkan dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, para sesepuh, bini sepuh, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Pada malam hari ini saya sungguh sangat berbahagia ketika Ketua Lingkungan Bu Yani meminta pertimbangan kepada saya, kira-kira rumah siapa ya Pak yang bisa digunakan untuk singgah Bunda Maria. Kami ikut berpikir waktu itu, bingung mau di tempat Bu Yani, karena Bu Yani besok Juli sudah ditempati untuk kunjungan pastoral dari Romo. Maka tempat yang lain baru saja digunakan. Lalu saya menawarkan diri, kalau mau usek-usekan, mau bek-bekan, mau susuan, tempat saya boleh dipakai walaupun tempat saya belum sempurna. Biarlah Bunda Maria tidur di rumah saya semalam. Ya, nanti biar Bunda Maria menjadi bahan keteraman bagi umat lingkungan Bonaventura. Dan akhirnya Bu Yani setuju. Maka karena Bu Yani setuju, ketika tadi malam teman-teman Bonaventura mulai mempercantik rumah saya menjadi seperti ini, justru saya tinggal pergi ke luar kota. Karena saya percaya bahwa para macan-macan ini sungguh luar biasa. Mama cantik, karena kebetulan kemarin yang dikon 10 orang semuanya mama-mama. Bapaknya kita orang peduli belas di Bonaventura itu. Ini terjadi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya mau mengatakan kepada kita semua bahwa suatu ketika, suatu saat ada satu kesempatan atau satu momen tertentu untuk membuat kita menjadi kangen, kita menjadi rindu untuk berjumpa. Ketika saya lama tidak berjumpa dengan seseorang, kok kangen rasanya. Kemudian ketika berjumpa, rasanya ces. Wah, aku ternyata bisa melihat wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, wajahnya yang tampan. Ada kalanya kita rindu untuk berkumpul.
ada kalanya kita rindu untuk berkunjung bersama keluarga. Nah, pada malam ini terjadi umat lingkungan Carolus Borromeus berkunjung ke umat lingkungan Bonaventura. Mungkin kalau tidak dengan Bunda Maria, diundang Rusti Rawo, gitu. Tapi dengan Bunda Maria tanpa diundang pun mereka berbondong-bondong datang ke Bunda Maria. Sekedar apa? Sekedar meluapkan kegembiraan, sekedar meluapkan sukacita bahwa Tuhan telah berikan kepada saya satu berkat yang luar biasa, yang mestinya berkat itu harus saya berikan kepada orang lain. Seandainya Bu Yani egois, biar di Bonaventura aja sampai nanti akhir bulan Agustus di sini, pasti Bu Yani akan dimarahi oleh banyak lingkungan dan banyak wilayah yang belum ketempatan Bunda Maria, karena Bunda Maria itu menjadi rebutan, ya, menjadi rebutan bagi umat Purwowardayan. Nah, berkumpul di dalam acara-acara tertentu, dalam acara sukacita seperti misalnya kitanan, mantu, ulang tahun atau syukuran, ya. Tetapi kadang-kadang kita juga berkumpul sekedar hanya untuk ngobrol ngalor ngidul, seperti bapak-bapak kalau ketemu di pos ronda ngomongnya jelas, tas ngomong ke pakel, mau tiba-tiba ngomong ke pelem, ngomong ke pelem, ngomong ke ora jelas, omongannya ngalor ngidul. Tetapi itu sekedar melepas rindu, ya, melepas kangen. Atau bahkan kadang-kadang ada orang yang pengen ketemu, pengen berkumpul hanya sekedar gibah. Besok gibah nih. Gibah ini kenapa? Gosip, dan gosip. Nah, gibah, gosip. Ya, gosip itu digosok-gosok semakin sip. Ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan Injil hari ini sebenarnya membawa kita dan mengingatkan kita semua bahwa di dalam perjumpaan antara Maria dan Elizabeth itu, kalau saya merenungkan, ada dua bagian penting, ada dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah bagaimana Lukas menceritakan kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elizabeth, saudarinya. Ini bagian yang pertama. Bagian pertama, bagaimana Lukas menceritakan perjumpaan, kunjungan antara Maria dan Elizabeth. Kalau Bapak Ibu nanti membaca kitab suci secara lengkap, kadang-kadang saya itu bingung juga. Elizabeth kala itu kan belum diberitahu oleh Maria kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dari nonton WA ke Elizabeth nampaknya waktu itu, ya. Ya, belum ada WA ke Elizabeth. Karena jaraknya dari rumah Maria ke rumahnya Elizabeth itu cukup jauh. Ya, tidak ada kabar. Tetapi yang saya heran, yang saya luar biasa lalu menjadi keheranan saya, ketika Maria datang ke rumah Zakaria dan menemui Elizabeth, janin atau anak yang ada dalam kandungan Elizabeth yang sudah berumur 6 bulan itu tiba-tiba melonjak kegirangan. Begitu amat sangat bahagia karena janin atau bayi yang ada di kandungan Elizabeth itu tahu bahwa yang datang adalah Tuhan. Ini perjumpaan yang pertama, perjumpaan yang luar biasa. Nah, di awal perjumpaan tadi, Maria sampai di rumah Elizabeth memberi salam kepada Elizabeth. Salam itu sebagai tanda kedatangannya. Kalau kita ya kula nuwun. Ya kula nuwun. Kedatangannya, salam sapaan Maria ditanggapi oleh janin dalam kandungan Elizabeth sebagai sapaan balasan yang penuh sukacita. Ini kalau tidak karena kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus, tidak pernah akan terjadi. Wah, maning sewu, umpamane kula niki ibu, maning ibu.
Kula ngandut, kemudian saya berkunjung ke rumah Pak Agus, yang Bu Agus ini juga mengandung. Belum tentu bayinya Bu Agus, wah seneng banget, Pak Lucy datang ke sini enggak? Saya melonjak bagus. Mungkin dia bilang karena kaget. Tetapi pada saat itu justru janin Elizabeth melonjak kegirangan. Sangat luar biasa. Nah, kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth barangkali dapat membuat kita mengerti bahwa membangun relasi dalam satu kekerabatan keluarga itu sangatlah penting. Membangun relasi. Di sana berarti Maria dan Elizabeth ada tabungan emosi yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya bayinya Elizabeth melonjak kegirangan ketika Maria datang. Pada saat itu kita kan Maria kira-kira sudah mengandung berapa bulan ya Pak Agus? 3 bulan ya, 3 bulan. Elizabeth 6 bulan, dia 3 bulan. Kalau 3 bulan ini janin kan belum pati berbentuk ya, belum wujudnya pati cedok. Membangun relasi dan kekerabatan keluarga. Perjumpaan tidak hanya sekedar bertemu untuk membangun kedekatan relasional, melainkan sarana untuk berbagi berkat Tuhan dan kegembiraan. Sekali lagi, berbagi berkat. Dados nalika Maria rawuh wonten dalipun Elizabeth itu tidak sekedar hanya Maria datang, tetapi dia ingin berbagi satu kebahagiaan. Maria merasa berbahagia karena Maria dipakai oleh Allah untuk menjadi nantinya ibu Tuhan. Dan Elizabeth juga dipakai oleh Allah yang nantinya akan menjadi penyiap kedatangan Mesias, yakni Yohanes Pembaptis. Perjumpaan Maria dan Elizabeth terjadi dalam momentum kegembiraan, bukan dalam momentum kesusahan, baik dalam diri Maria maupun dalam diri Elizabeth. Mereka adalah para perempuan yang tidak saja bahagia, tetapi mereka juga menjadi perempuan yang istimewa karena terpilih dan diberkati menjadi ibu tokoh iman. Yang tadi saya katakan, Maria nanti akan melahirkan Yesus. Elizabeth akan melahirkan Zakaria. Itulah dua wanita yang menurut saya istimewa. Padahal bapak ibu kan preso. Elizabeth itu sudah sangat kusur, sudah sangat tua, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Maka ketika Maria datang, Elizabeth Zakaria tidak bisa tertawa terkekeh karena pada waktu Zakaria sedang mengalami kebisuan. Sebab waktu itu ya nyun sewu, seandainya kita pun mungkin ya sama dengan Zakaria. Umur 70 tahun tiba-tiba Tuhan mengatakan, Zakaria, kowe duwe anak. Ora mungkin tuh putri. Kulo pun sepuh, bojo kulo nggih sepuh. Percaya. Ini suatu yang sangat luar biasa bagi saya. Bagi saya luar biasa. Terpilih menjadi tokoh iman, yakni Yohanes tadi. Kemudian relasi persaudaraan dan perjumpaan kedua perempuan itu adalah pernyataan Allah untuk karya penyelamatan dunia, dan mereka menerima tugas perutusan itu dengan penuh iman dan sukacita. Menerima tugas perutusan dengan penuh iman dan sukacita. Kembali kepada Maria. Ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan, dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu atau menurut perkataan.
ini adalah wujud kepasrahan Maria yang begitu luar biasa. Nah, seandainya umat Borromeus dan umat Bonaventura itu sikapnya seperti Maria, tak pikir ketua lingkungan, prodiakon itu tiap 3 tahun bisa berganti. Rasa kudu diperpanjang. Rakyat itu ngomong periode berikutnya jabat lagi. Apa pokoknya ketika Agus prodiakon, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan. Bu Santi ketua lingkungan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Ya, yang terjadi baliknya. Mati, ketua lingkungan ya. Jangan akulah, aku masih bu, anakku masih kecil-kecil. Besok kalau anakku sudah besar saja. Maaf. Suwargi Pak Ayi Suparno mengatakan, iya nek kowe sesuk dikei umur dawa. Nek ora, ya ngerti Gusti Allah kapan? Itu selalu saya catat. Maka ketika saya dipilih, diminta oleh umat dari prodiakon, waktu itu jadi api mingar-mingar, maksudnya mingar karena saya tidak punya modal. Aku ora dong prodiakon kepiye ndak dong akhirnya. Tapi akhirnya ya kembali pada terngiang-ngiang dengan suaranya Pak Ayi Pak Parno itu. Ada rasa iki kapan? Ya nek wis ke umur itu nek ora layani Gusti kapan? Ya sudah akhirnya diterima dengan senang. Nah, ini yang terjadi pada Maria. Dia begitu sangat konsen, begitu menerima perutusan Tuhan tanpa reserve apapun. Nggih sendika dawuh. Ini yang dilakukan oleh Maria. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sikap sukacita ini seharusnya menjadi sikap beriman bagi setiap orang yang mau mengerti dan menerima serta melaksanakan kehendak rencana Allah. Ada sikapnya Maria, sikapnya Elizabeth, itu mestinya juga menjadi sikap kita. Untuk apa? Untuk mau menerima dan melaksanakan kehendak rencana Allah. Wah, tidak bisa Pak Lusi, saya tidak bisa melaksanakan itu. Terlalu berat. Kalau kita songgo dewi, lakoni dewi, abot. Tetapi kalau semua serahkan kepada Tuhan, Gusti, monggo panjenengan ajeng ngreksa kula. Kula menika tiyang sekeng. Kula niku tiyang dosa. Monggo menawi berarti pun agem paduka nggih badhe jembaraken kaliyan dalem wonten ing alam bumi. Kalau dengan kepasrahan itu saya kira Maria baru akan lahir di lingkungan kita. Yang siap diutus, ya, siap dibentuk. Seperti ada sebuah lagu yang siap dibentuk, siap diutus seperti bejana. Sehingga ketika ditawari jadi kolektan ya, siap. Jadi lektor ya, oke, siap. Ketua lingkungan, oke, saya akan berjuang. Prodiakan, siap. Mestinya begitu. Tapi kenyataannya bukan dari ketua lingkungan, jangan saya, aku nggak bisa. Oh, jatuh. Akhirnya bulat. Ini yang terjadi. Nah, maka kita sebenarnya seperti Maria diajak untuk selalu bersikap sukacita dalam menanggapi tugas-tugas perutusan. Misalnya menjadi anggota pengurus lingkungan, anggota KUR, gitu. Nah, di sini Carolus Borromeus itu banyak yang menjadi anggota KUR. Podo kula itu kalau Pak Agus itu paling sibuk baru KUR. Sik to Mas, aku ora siap KUR kok. Aku nek bengi jongan kok uripate. Itu kadang-kadang begitu. Orang kelingan Pak Parno. Orang kelingan Pak Parno. Ya, ya. Lalu menjadi pengurus RT, pengurus paguyuban, Medinar, lektor, ya, bahkan PKK. Ini Mbak Warni ini sangat aktif di PKK ini ada. Wah, tekan kelurahan, tekan Mundindi datang ya karena saking aktifnya. Karena dia mengamalkan Maria yang dia imani, seperti Maria dia imani. Nah, pengalaman perjumpaan Maria dan Elizabeth berarti kita diajak untuk semakin beriman bahwa Maria tetap sebagai partner utama Allah di dalam rencana
keselamatan Allah bagi umat manusia. Partner. Karena memang kita tahu Maria itu bukan Allah, bukan. Ya. Maria bukan Allah, tetapi Maria itu partnernya Allah. Untuk apa? Untuk merencanakan, untuk melaksanakan, untuk mengabulkan segala rencana Tuhan. Maka kalau kita dengan Bunda Maria kan kita minta tolong, ya, kita minta tolong kepada Maria, minta tolong, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin bahwa Maria itu menjadi partner kerja Allah yang luar biasa, maka kita berusaha untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria. Kita mohon kepada Bunda Maria, Ibu nyuwun tulung, Bunda tolonglah kami, Bunda bantulah kami. Nah, ketika kita berteriak, ketika kita berkeluh kesah kepada Maria, Sang Ibu Yesus, tentu dia akan menjadi risih kan, tiap hari diminta risih, lalu dia akan sampaikan kepada putranya persis ketika peristiwa perjamuan di Kana. Waktunya sebenarnya belum tiba, tapi karena Yesus, Maria mengatakan itu, Yesus juga mau melaksanakan. Nah, setia mengunjungi kita, terutama di saat kita mengandung persoalan atau masalah di dalam rahim hidup kita. Lebih-lebih kalau kita sedang pusing, sedang ada masalah besar, ya, kita baik kalau kita dekat dengan Bunda Maria. Di sini ada Bude Sumino. Kenapa enggak Bude Sumino? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Kalau selalu saya mengatakan Bude Sumino itu orang yang luar biasa. Ketika anaknya yang di Jakarta sakit keras, setiap malam dia hanya memegang rosario, mendaraskan rosario, boleh dikatakan bahkan sampai mungkin kalau saya mengatakan rosario ini dua protol. Tetapi dari kekuatan doa yang oleh Bu Sumino lakukan itu, mukjizat diberikan kepada putrinya yang saat itu sakit keras. Secara manusiawi mungkin Yun Sewu, harapan sudah sangat tipis. Ya, maka orang Jawa mengatakan nyowo balen. Tetapi itu mukjizat berkat kekuatan doa dan devosi kepada Bunda Maria. Maka mari Bapak Ibu umat Carolus dan umat Bonaventura, ketika kita berada pada posisi yang terjatuh, posisi yang sangat dalam, yang sangat berat, kita ulurkan tangan, kita pegangkan tangan kepada Bunda Maria. Bunda, angkatlah tanganku. Jangan biarkan aku terperosok pada jurang yang terdalam. Tapi biarlah aku mengikuti Engkau, supaya aku bisa berjumpa dengan putramu, Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua bagian yang kedua dari Injil tadi adalah tentang kidung pujian. Begitu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini, sebab Ibu Tuhan datang mengunjungi aku, Maria kemudian berkidung, ya, yang kemudian sekarang dikenal lagunya di Madhabakti Juku itu adalah Magnificat, itu. Kalau Bapak Ibu mengenal di Magnificat, itu adalah kidungnya Maria, pujiannya Maria atas apa yang dilakukan oleh Elizabeth. Bunda Maria begitu ekspresif setelah mendengar pengakuan iman Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ketika dia mendengar itu, Maria kemudian memuji Tuhan. Maria begitu bersyukur. Maka Maria langsung mengangkat pujian, katanya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan
hambanya. Artinya bahwa ketika kita sedang berada pada situasi yang sulit, situasi yang berat, ketika kita menyebut Bunda Maria, minta tolong, pasti Bunda akan beri pertolongan kepada kita. Maka saya senang dengan paroki Purwowardayan yang setiap menjelang ulang tahun selalu ada safari. Ini menjadi tanda, menjadi penggugah, menjadi pengingat bagi kita untuk selalu rajin berdevosi. Meskipun sebenarnya kita umat Katolik setiap bulan Mei, kita selama 1 bulan penuh sudah berdevosi lewat doa Rosario. Nanti bulan Oktober 1 bulan penuh kembali berdevosi kepada Bunda Maria lewat doa Rosario. Hampir setiap saat kita berdevosi kepada Bunda Maria lewat Rosario. Asal jangan kadang-kadang ada yang begini, mereka berdevosi tiap bulan, tiap hari, mereka mendaraskan Rosario, tujuannya hanya bisa mengumpulkan kolektor terus besok ngujiar. Ada yang begitu. Ya, tetapi bukan itu. Jadi kita berdevosi betul-betul karena apa? Kita sungguh-sungguh menghayati. Maka Romo Supri pernah menawarkan bagaimana kalau suatu ketika Salam Maria dinyanyikan, didaraskan, ya, dimasmurkan sehingga tidak bosan. Hanya memang kecenderungannya lalu doa rosario tidak setengah jam selesai, tapi 1,5 jam baru selesai. Saya bosan, sesuk sing mangkat minggu telu udah biasa. Karena begini itu biasanya kalau semakin cepat kan semakin baik biasanya. Semakin cepat semakin baik. Oleh karena itu pada malam hari ini sekali lagi mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan seperti Bunda Maria dan malaikat dan Elizabeth, kita bersama-sama untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita bagikan kegembiraan kita bagikan keceriaan kita supaya orang lain juga mengalami sukacita seperti kita. Persis sama seperti anak kecil yang diberi sesuatu oleh orang tuanya. Dia akan selalu mengatakan terima kasih. Nama terima kasih berarti setelah diterima kemudian dikasihkan. Tidak dipegini. Jadi nek terima saja ya itu berarti egois. Pasti akan mengatakan terima kemudian dikasihkan. Supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selamanya selamanya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, marilah kita lanjutkan dengan doa umat.